evaluasi ya, evaluasi terkait keamanan dan fungsi gambutnya, lahannya, bagaimana prosesnya, kemudian. Ya, halo salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolitan News hari ini dan serangkaian informasi menarik dari wilayah Malang Raya telah siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Septen Wilson, inilah Agropolitan News selengkapnya. Dan mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Dan kita masuk ke informasi pertama hari ini, saudara, dalam rangka penilaian Lomba Desa dan 10 program pokok PKK, tim penggerak PKK Provinsi kunjungi Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. PJ Wali Kota Batu juga mengucapkan terima kasih karena telah memilih Kota Batu sebagai salah satu peserta yang masuk 3 besar dan menjalani penilaian lapangan. Rombongan tim penilai lapang bersama Ketua TPPKK Provinsi Jawa Timur tiba di Balai Desa Oro-Oro Ombo dan disambut oleh PJ Wali Kota Batu. Dalam kunjungan kali ini, TPPKK Jatim beserta rombongan mengunjungi Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu dalam rangka penilaian Lomba Desa dan 10 program pokok PKK. Dalam sambutan yang diberikan oleh PJ Wali Kota Batu, mengucapkan terima kasih telah memilih Kota Batu sebagai salah satu peserta yang masuk 3 besar dan menjalani penilaian lapangan. Menurutnya, sinergi PKK dan pemerintah daerah terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketua TPPKK Provinsi Jawa Timur, Aruni Baksin, menyampaikan selamat kepada Desa Oro-Oro Ombo yang sudah melalui berbagai proses, masuk 3 besar, dan sekarang sedang menjalani proses terakhir, yaitu penilaian lapangan. Peluangnya sebenarnya gini, ini kan 3 besar ya untuk masing-masing kategori, jadi sebetulnya sudah jadi pemenang gitu. Jadi tinggal kita pilih yang satu, yang kedua, yang ketiga siapa. Tapi melihat peluangnya, pertama saya tadi melihat dan membacakan inovasinya banyak sekali. Kemudian kelihatan sekali perputaran ekonomi yang paling kelihatan sih buat saya perputaran ekonomi di sini jalan gitu, desa juga jalan. Jadi progresif sekali dan kelihatannya juga support dari masyarakat khususnya di orang-orang
Arumi Baksin tampak sangat bangga dan takjub dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Rorombo. Desa yang memiliki potensi yang sangat lengkap, baik sebagai desa wisata, desa kuliner, dan desa pusat oleh-oleh, juga agroturism. Semua berkat kepemimpinan dan kreativitas kepala desa dan perangkatnya. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Sementara itu, BPOM bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Timur terus mensosialisasikan tentang isi penyiaran, terutama dalam hal beriklan yang positif dan berkualitas untuk seluruh media yang ada di Jawa Timur. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Timur melarang lembaga penyiaran untuk menayangkan atau menyiarkan iklan obat tradisional yang membodohi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Emmanuel Yosua, Ketua KPID Jatim, dalam talkshow literasi dalam bermedia dan beriklan yang positif dan berkualitas secara daring dan luring, Senin lalu 26 Juni 2023. Ada lebih dari 75% lembaga penyiaran menayangkan atau menyiarkan hal yang berhubungan dengan obat tradisional dan suplemen. Ketua KPID Jawa Timur menerangkan bahwa konten siaran yang berkualitas adalah yang sesuai dengan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yosua juga menyampaikan bahwa diperlukan penegakan regulasi dari hulu ke hilir. Untuk menegakkan regulasi tersebut diperlukan optimalisasi koordinasi dengan berbagai pihak. Sebetulnya untuk iklan kesehatan, terutama iklan obat tradisional dan juga suplemen kesehatan ini memiliki peran yang cukup signifikan untuk menjaga cash flow-nya lembaga penyiaran. Sehingga kita memang harus lebih berhati-hati agar penerapan aturan ini itu tidak mengganggu cash flow-nya. Saya kira pelan-pelan kita koordinasikan dengan Balai POM sehingga aturan ini dapat dioptimalkan, termasuk juga keselamatan masyarakat dari sisi kesehatan optimal, juga di sisi lain untuk cash flow-nya kawan-kawan tidak terganggu. Ini butuh proses koordinasi dan tadi KPID Jawa Timur sudah berkoordinasi dengan Kepala Balai POM Jawa Timur. Kita akan mengoptimalkan koordinasi sehingga penegakan dari hulu ke hilir itu terus kita lakukan. Dari hulunya itu memang diketati masalah aturan iklannya, lalu hilirnya kita ketati. Saya yakin ketika semua itu kita optimalkan, ada sinergi dan lain-lain, semuanya akan berjalan dengan baik. Sejauh ini apa ada pelanggaran yang di Jawa Timur sendiri? Pelanggaran dari sisi testimoni atau apapun sebetulnya ada. Tetapi kalau radio, terutama radio itu kita perlu cek, itu radio yang berizin atau tidak. Karena di Jawa Timur kita sinyalir radio yang tidak berizin sangat banyak. Bisa 1/4 bahkan 1/3 dari radio yang berizin. Itu perlu kita cek sama-sama di lapangan. Rustiawati, Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mewakili Muhammad Kasuri PLT Deputi 2 BPOM menyampaikan, berdasarkan hasil pengawasan UPT BPOM dan KPID di seluruh Indonesia, masih ditemukan banyak iklan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa lembaga penyiaran serta pelaku usaha masih belum mengetahui ketentuan periklanan obat tradisional. Iklan sebagai sumber informasi penting untuk mengetahui sebuah produk sehingga melalui iklan harus dipastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar. Hadir pula sebagai narasumber dari perwakilan media, Ferry Firmansyah, Direktur Utama Radio Suara Surabaya, menjelaskan bahwa media penyiaran memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku masyarakat. Konten positif dan siaran sehat dapat menjadi kunci menciptakan media yang lebih baik. Dari Surabaya, Budi Yulianto ATV melaporkan. Ya pemirsa, beberapa informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Tahukah Anda apa itu keberagaman? Keberagaman dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dapat terlihat berdasarkan suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan lainnya. Dan terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agropolita News. Masuk informasi selanjutnya. Terkait dengan progres pembangunan gudang arsip KPU Kota Batu, Komisi A DPRD Kota Batu sebelumnya telah melakukan kunjungan kerja ke KPU untuk melihat langsung kesiapan pemilu 2024. Dari hasil kunjungan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Hajah Dewi Kartika, menjelaskan bahwa untuk pemilu 2024 dapat dipastikan bahwa KPU Kota Batu sudah memiliki gedung gudang arsip yang baru. Untuk target pembangunannya sendiri, Hajah Dewi Kartika menyampaikan bahwa targetnya sebelum dilaksanakan Pesta Demokrasi Rakyat di tahun 2024, pembangunannya harus sudah selesai sebelum akhir tahun. Selain itu, terkait dengan anggaran kebutuhan pemilu, Komisi A sendiri dalam audiensi dengan KPU Kota Batu telah ditanyakan secara langsung kepada para komisioner KPU Kota Batu bahwa anggaran tersebut lancar dan sudah tersedia. Bukan hanya anggaran saja yang telah dipersiapkan, terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pemilu sendiri, KPU Kota Batu telah siap untuk menggelar pemilu di tahun 2024, termasuk dana yang dianggarkan untuk digitalisasi pemilu. Nanti untuk pemilu 2024 kita sudah punya gudang arsip untuk arsip-arsip. Jadi target selesai kapan Ibu? Targetnya selesai nanti bisa ditanyakan ke Mas Heru. Yang jelas sebelum pemilu ini harus sudah selesai. Targetnya itu nggak sampai akhir tahun. Untuk mendukung kepemiluan selain gudangnya apa lagi yang dibutuhkan untuk Kota Batu? Yang di Kota Batu kalau anggaran langsung lancar anggarannya. Tadi saya tanyakan ke para komisioner KPU bagaimana dengan anggaran yang dibutuhkan dari Kota Batu. Alhamdulillah lancar. Jadi sarana dan prasarana semuanya juga kita sudah siap. Termasuk nanti dana untuk digitalisasi pemilu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Sementara itu terkait dengan pemindah tanganan aset milik pemerintah Kota Batu kepada KPU Kota Batu, Ketua Komisi A DPRD Kota Batu Hajah Dewi Sartika menyampaikan bahwa sebelumnya gedung arsip tersebut digunakan sebagai Balai Uji Kir Kota Batu. Tetapi hal tersebut hanya pindah saja. Hal tersebut dikarenakan gedung gudang arsip lama juga merupakan aset milik pemerintah Kota Batu. Saat ini sendiri baru akan diinisiasi terkait pemindah tanganan. Hal ini dikarenakan menurut Komisioner KPU Kota Batu sendiri setelah melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD Kota Batu bahwa lokasi gedung dan gudang arsip KPU Kota Batu saat ini dirasa sudah sangat strategis. Nantinya diperlukan kajian yang lengkap untuk proses pemindah tanganan dari pemerintah Kota Batu kepada KPU Kota Batu. Untuk anggaran pembangunan gedung KPU sendiri nantinya akan diberikan dari pusat. Itu pindah saja karena itu juga punyanya Pemkot dipindah ke sini, terus ini baru mau diinisiasi karena para komisioner KPU tadi menyatakan bahwa posisi ini sudah strategis. KPU ada di sini sudah strategis. Nanti kalau memang pemerintah kajian sudah lengkap itu akan diajukan ke pemerintah Kota Batu untuk pemindah tanganan aset ini ke KPU. Jadi nanti anggaran pembangunan gedung kantor KPU itu nanti dari APBN. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Dan beberapa informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karboningrat. Aku membawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar sedang 125 gram. 1,5 potong singkong 120 gram, 8 sendok makan tepung sagu 50 gram, 2 buah kentang sedang 210 gram, 2,5 buah pisang segar 117 gram, dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Kuy, pilih mana yang kamu suka. Anda kembali menyaksikan Agropolita News dan masuk informasi selanjutnya. Saudara, ribuan mahasiswa Universitas Brawijaya dikerahkan untuk membangun desa dalam program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD. Program MMD 1000 Desa Brawijaya ini berkolaborasi dengan Kodam 5 Brawijaya yang juga memiliki program yang selaras, yaitu TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Kepada adik-adik mahasiswa yang akan di Provinsi Jawa Timur. Ribuan mahasiswa Universitas Brawijaya dikerahkan untuk membangun desa dalam program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD. Program MMD 1000 Desa UB berkolaborasi dengan Kodam 5 Brawijaya yang juga memiliki program yang selaras, yaitu TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Dalam program ini, Universitas Brawijaya Malang melepas 14.000 mahasiswanya dan akan menjalani program MMD selama 1 bulan di sekitar 1.000 desa se-Jawa Timur. Pelepasan secara simbolis 14.000 mahasiswa UB Malang jalani program MMD bersama Rektor UB Malang Profesor Widodo dan Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Farid Makruf pada Jumat 30 Juni 2023. Rektor UB Malang Profesor Widodo menegaskan program MMD ini adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi dalam kontribusi nyata guna memperkuat kapasitas sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat sebagai implementasi Tridharma perguruan tinggi. Nantinya peserta MMD tak hanya sekedar visitasi, tetapi mahasiswa juga terlibat secara nyata untuk mengabdi ke masyarakat, mulai tahap penyuluhan, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pembangunan desa. Rektor UB Malang Profesor Widodo berharap mahasiswa juga menjadikan program ini sebagai studi kasus hingga menjadi bagian dari solusi yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, mulai masalah akses kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan. Sebelumnya saya sampaikan bahwa MMD ini kita bersinergi dengan Kodam 5 Brawijaya, sehingga program-programnya adalah nanti program kolaborasi antar berbagai institusi termasuk dengan Kodam 5 Brawijaya, karena kita melihat bahwa program Kodam 5 Brawijaya itu match dengan program MMD yang kita lakukan. Targetnya adalah diantaranya kita pertama kalau dari kampus adalah membekali kompetensi mahasiswa agar mengerti permasalahan real yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah ilmu yang ada di universitas itu bisa diaplikasikan di masyarakat desa, karena tidak hanya mahasiswa tapi Bapak Ibu dosen kan juga turun ke desa. Hingga sinergitas kekuatan pembangunan bangsa bisa terbangun. Dan yang terpenting, mahasiswa bisa memberikan harapan pada masyarakat untuk berani bermimpi hidup sejahtera. Secara teknis, Kodam 5 Brawijaya akan menjadi kolaborator dalam program MMD ini untuk juga ikut membangun desa. Menurut Maijen Farid, ini menjadi kolaborasi pertama TNI dengan universitas. Kami Kodam 5 Brawijaya itu punya 5 program unggulan. 1, ketahanan pangan. 2,
TNI Manunggal Air, yang ketiga Bapak Asus Stunting, 4 Babinsa masuk dapur, dan yang kelima Babinsa masuk sekolah. Nah, dari kelima program ini matching dengan program yang akan dilakukan oleh mahasiswa yang akan melaksanakan MMD. Salah satunya bagi mahasiswa yang berkecimpung di bidang kesehatan, Universitas Kesehatan, di Fakultas Kesehatan, dengan haranya seperti apa, terus potensi kampung ini bisa ditanami tanaman apa, Babinsa tahu, Babin Kamtibmas tahu, sehingga nanti mahasiswa dari dari Fakultas Pertanian akan mengolah sebuah program untuk bisa menghasilkan cara bertanam terbaik untuk masyarakat desa. Sebagai informasi, pemberangkatan 14.000 orang mahasiswa ini dilakukan secara bertahap dalam 5 gelombang, mulai 30 Juni 2023 hingga 4 Juli 2023 mendatang. Mereka akan mengabdi selama 1 bulan. Dari Kota Malang, Akbar Atifi melaporkan. Nama Universitas Muhammadiyah Malang senantiasa mengudara jika berbicara mengenai mobil hemat energi. Tiap tahun, tim UMM selalu berlaga di ajang nasional maupun internasional dan mendapatkan juara. Terbaru, LSO Mekatronik UMM kembali mengirimkan 2 timnya untuk memperebutkan gelar juara di ajang internasional Shell Eco Marathon Asia Pacific 2023. Universitas Muhammadiyah Malang senantiasa mengudara jika berbicara mengenai mobil hemat energi. Tiap tahun tim UMM selalu berlaga di ajang nasional maupun internasional dan mendapatkan juara. Terbaru, LSO Mekatronik UMM kembali mengirimkan 2 timnya untuk memperebutkan gelar juara di ajang internasional Shell Eco Marathon Asia Pasifik 2023. Utamanya di kelas urban listrik dan proto gasolin. Ajang bergensi yang kembali digelar di sirkuit internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat itu diikuti lebih dari 80 tim dari 14 negara se-Asia Pasifik. Anggota tim yang mayoritas berasal dari mahasiswa prodi teknik mesin tersebut juga telah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Ketua tim urban listrik, Evita Lenida, menjelaskan bahwa kedua tim yang berangkat sudah siap 98% untuk berlaga di Mandalika. Riset dan latihan dilakukan hampir tiap hari untuk menyiapkan segalanya. Salah satunya bagaimana bisa mengarahkan tenaga yang besar, namun dengan energi yang minimum. Disampaikan pembina LSO Mekatronik UMM Dr. Andes Muhammad Jufri. Menurutnya tim UMM sudah sangat siap. Bukan hanya mobilnya saja, tetapi juga pengemudi yang sudah familiar dengan mesin terkait. Adapun pembuatan 2 mobil tersebut memakan waktu sekitar 6 bulan. Menariknya, para mahasiswa ini juga banyak mendapatkan sponsor untuk kebutuhan komponen dan rangka mobil dari banyak pihak. Pada ajang kali ini, mobil Mekatronik UMM harus menempuh jarak 12 km dalam waktu 27 menit. Karena lomba ini dinilai dari iritnya bahan bakar, maka ada target hemat bahan bakar yang harus dicapai. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kendaraan bisa tetap irit, di antaranya bodi mobil yang ringan, aerodinamik kendaraan, dan konsumsi bahan bakar yang harus diperhatikan pengemudi. Pengemudi harus mengerti dengan baik karakteristik mobil dan juga sirkuit agar tidak terlalu membuang bahan bakar. Sementara itu, Rektor UMM Profesor Dr. Fauzan mengapresiasi karya mobil para mahasiswa yang akan berlaga di Mandalika. Para mahasiswa yang berlomba ini bukan diundang begitu saja, mereka sudah melalui berbagai proses. UMM bangga kepada tim Mekatronik yang mampu menunjukkan prestasinya yang luar biasa sampai saat ini. Kompetisi menjadi bukti bahwa UMM sudah diperhitungkan di tingkat Asia Pasifik. Jadi ini adalah salah satu karya anak-anak yang bergabung di lembaga semi otonom atau LSO Mekatronik. Di UMM itu LSO itu sangat banyak. Jadi saat ini mereka ini akan mengikuti kompetisi internasional di Mandalika. Nah, tentu harapannya kan juara, itu kan harapan. Nah, tetapi yang tidak kalah pentingnya karena memang ini adalah bagian dari proses pendidikan, yaitu jiwa berkompetisi itulah
yang menurut saya penting untuk ditanamkan. Karena senyatanya hidup itu juga berkompetisi. Dari Kota Malang, Akbar Atifi melaporkan. Dan selepas jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan segmen terakhir dari Agropolita News hari ini. Tetaplah bersama kami. Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain. Kembali menyaksikan Agropolita News dan kita masuk ke segmen terakhir dari Agropolita News hari ini. Saudara, Kepolisian Resort Malang tanggapi keluhan masyarakat dalam kegiatan Jumat Curhat dengan aksi nyata. Salah satunya dengan pembuatan zebra cross dan juga kelengkapan rambu lalu lintas untuk mencegah kecelakaan. Sejumlah anggota Satlantas Polres Malang turun langsung melaksanakan pembuatan zebra cross di depan kantor desa Jalan Raya Mangun Rejo Kepanjen, Kabupaten Malang pada Jumat 30 Juni 2023. Pengecatan sebagai penanda berwarna hitam putih untuk tempat penyeberangan di jalan dilakukan usai mendengar keluhan warga dalam kegiatan Jumat Curhat yang digelar sebelumnya. Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana, pengecatan zebra cross merupakan tindak lanjut hasil dari kegiatan Jumat Curhat bersama tokoh agama dan perangkat lingkungan di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Aksi nyata dikerjakan mengingat zebra cross sangatlah penting yang bisa dimanfaatkan masyarakat dan bentuk pencegahan kecelakaan lalu lintas. Zebra cross di depan balai desa itu kami lakukan menindaklanjuti hasil kegiatan Jumat Curhat yang kami lakukan bersama para tokoh agama dan perangkat lingkungan di Kecamatan Kepanjen. Ini juga merupakan aksi nyata kami untuk bagaimana apa saja yang bisa kami kerjakan, kami prioritaskan untuk kami lakukan, mengingat juga zebra cross ini juga penting sebagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga bentuk kelengkapan untuk mencegah adanya kecelakaan lalu lintas. Hal-hal lain juga masih kami kerjakan, kemudian yang di luar skop tugas kami komunikasikan terus bersama Bapak Bupati dan instansi terkait lainnya. Sementara itu, Kepala Desa Mangunrejo Suntoro memberikan apresiasi atas tindak lanjut keluhan masyarakat yang disampaikan pada acara Jumat Curhat yang digelar Polres Malang di Cafe Markisa. Dalam kesempatan tersebut, warga meminta dibuatkan zebra cross
di Jalan Raya Mangunrejo, serta lampu penerangan jalan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Karena di sini banyak lintasan yang cepat, kendaraan terlalu itu rawan. Jadi saya memohon dan meminta kepada Bapak Kapolres. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan anggotanya, juga nanti menuju Dishub mungkin karena pemasangan lampu atau bina marga. Mudah-mudahan dapat berkenan untuk Desa Mangunrejo yang membutuhkan. Mudah-mudahan warga kita merasa aman dan tata tertib dalam penyeberangan untuk dari kampung menuju balai desa. Pembuatan zebra cross dan penerangan jalan diharapkan bisa membuat zona aman bagi masyarakat maupun lalu lintas kendaraan yang melintas di Jalan Raya Mangunrejo. Sementara untuk hal lain di luar tugas kepolisian akan terus dikomunikasikan dengan bupati maupun instansi lainnya. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, punggawa Arema FC Ariel Lucero menjadi rekrutan anyar Singoedan musim ini. Bergabungnya menjadi opsi jitu bagi tim pelatih dalam meramu strategi bermain. Ariel Lucero menjadi pemain asing keempat yang bergabung dengan skuad Singoedan musim ini. Kedatangannya membawa warna baru serangan Arema di lini tengah. Bergabungnya Lucero tak lepas dari campur tangan kompatriotnya Gustavo Lopez. Lopez yang menyarankan Arema cocok dengan gaya bermain Lucero yang sangat khas dengan permainan ala Amerika Latin untuk mengembangkan permainannya. Kendati demikian, meski sudah bergabung dalam pemusatan latihan klub di Jogja, beberapa waktu yang lalu, Lucero masih mencari setelan performa terbaiknya bersama Singoedan. Namun pelatih tak risau karena Lucero lah yang menjadi jawaban teknis dari kebutuhan lini tengah tim musim ini. Nah, itu pertimbangan teknis, saya pikir tidak perlu dijelaskan ya. Alasannya apa Pak kalau? Karena itu teknis pelatih. Berarti masuk kategori tim ya? Kebutuhan teknis. Iya. Kemarin kan juga yang diambil kan yang keluarkan juga back kiri sama back tengah kan. Jadi sesuai posisinya, saya pikir enggak perlu kita bahas lagi gitu loh. Sesuai dengan itu. Lucero sendiri mengaku senang bisa bermain untuk tim elit di Liga Indonesia. Dirinya ingin membuktikan diri kepada pelatih dan Aremania dengan kualitas yang dimilikinya. Kendala bahasa menjadi tantangan Lucero untuk mengaplikasikan taktik dari pelatih. Dirinya belum fasih berbahasa Inggris dan hanya bisa berbahasa Spanyol. Maybe you have the reason. Arema. I don't speak in English. Okay. It's very difficult. Dari Kota Malang, Dion Arista ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Agropolitan News hari ini. Mewakili segenap yang bertugas, saya Septian Wilson. Terima kasih dan sampai jumpa.